Halo, ketemu lagi bersama kami Inul Daily. Hari ini kita punya laptop. Hari ini kita akan nge-review laptop, unboxing, review sekilas tentang laptop ini. Dari HP, laptopnya adalah HP Pavilion Gaming. Jadi ini ceritanya kita dapat pesanan mereknya HP, dia maunya HP harga 10 jutaan, kita dapat namanya ini. Oke, serinya adalah HP Pavilion Gaming Laptop 15-EC0107AX. Dari prosesornya adalah AMD Ryzen 53550 APU 512GB SSD. Bawaannya di storage-nya adalah, terus habis itu RAM-nya ada 8GB SODIMM DDR4. Terus habis itu no optical drive, berarti nggak ada DVD ROM-nya. Windows 10 bawaan, layarnya 15,6 Full HD IPS LED display. Terus VGA-nya dipakai Nvidia GeForce GTX 1650 4GB. Terus speakernya BNB itu Bang & Olufsen. Bang & Olufsen. Tapi sebelumnya kita buka, kita unboxing. Jangan lupa bantu kita subscribe untuk channel ini biar kita lebih berkembang lagi dan kita lebih semangat membuat video. Oke, mari kita unbox langsung saja. Gini aja deh. Untuk harganya nanti aja, mari kita unbox dulu. Sudah lama saya nggak nge-review laptop ya. Bawaannya ini sama, dapat backpack 1, terus charger, ada kabel power dan laptopnya. Oh, ini seri yang hijau. Baru tahu aku. Tak kira yang putih. Oh, seri ini seri hijau, bos. Saya selalu seneng nih kalau mau review laptop kayak gini. Ini dia dapatnya 1, 2, dan 3. Sama kartu garansi di dalamnya yang mungkin nggak usah kita bahas. Yang pertama, kabel power yang sedikit spesial kalau menurutku, tidak pada umumnya. Bentuknya nggak pada umumnya karena dianya kecil ininya, biasanya kan gede ya. Nggak pada umumnya lah. Ini terus chargernya juga cool, bentuknya ini tidak kotak, tidak ini, jadi semacam apa ya, oval juga enggak, tapi bagiannya memang cenderung kayak gini. Terus dia pakai pin biru. Kalau pada tahu ini adalah charger jarum pin biru, pakainya adalah 19,5 7,7 ampere, jadi gede juga. Oke, kita singkirin dulu, dan ini laptopnya. Wow, mantep guys. Pavilion Gaming serinya. Jadi belum Omen, jadi masih di bawahnya Omen. Iya bener ya, berarti kalau gini ya. Oke, pertama adalah itemnya adalah warnanya hitam doff dengan logo HP di sini, logo HP hijau. Oke, logo HP hijau seperti ini. Biasanya kan putih ya, kalau ini hijau. Green edition. Terus habis itu kita akan bahas langsung tentang physically-nya kayak gimana. Yang pertama kita akan bahas tentang dari port yang sebelah kiri dulu. Di sini kita lihat ada satu jack adapter, terus ada USB, satu USB doang, tidak ada optical drive, mulus, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada colokan apapun. Terus di bagian depan kosong juga, minimalis banget di sini. Terus habis itu bagian kanan ada buat card reader, audio jack di sini, card reader, audio jack. Terus ini lampu indikator, ini hard disk dan lampu inter hard disk. Terus di sini ada USB Type C, terus ada LAN card buat LAN. Terus ada USB 3, ini logo USB 3 di sini, terus HDMI support. Masih ada LAN, ada ini, dan USB Type C itu fungsinya macam-macam loh aslinya. Kalau kalian tahu, USB Type C itu konverternya mau kemana aja ada. Belakangnya adalah dia ada tulisan Pavilion kecil di sini.
Dia tulisan pavilion, terus di sini sepanjang ini adalah exhaust atau knalpot keluar. Saya belum ngerti dalamnya seperti apa, yang jelas pasti spesial nih. Jadi casingnya dari plastik, tapi dia doff dan ada glitter sedikit banget. Jadi kayak kesannya mewah ini. Oh ya, terus bagian bawahnya kayak gini. Ini bagian bawahnya mantap. Ini semua adalah lubang udara dari bawah. Terlihat di sini ada 2 fan. Kalau kita lihat di kamera kelihatan nggak? Nggak terlalu kelihatan ya. Ini ada 2 fan di sini. Terus ini heatsink. Jadi memang ini khususkan untuk udara masuk, terus dia keluar di sini. Terus ini rubber feet-nya di sini. Ini rubber feet. Jadi dia lebih tinggi daripada yang bagian sini. Jadi kesannya nanti miring kalau nggak salah. Ini rubber feet. Terus ada tulisan pavilion lagi. Tidak ada segel. Segel itu biasanya kalau Pak HP di dalam memang. Jadi memang tidak nggak kelihatan. Oke, mari kita buka. Aku nggak lihat nanti. Gimana ya? Nggak apa-apa. Oke. Mantap. Aduh. Kesan pertama mewah. Kesan pertama adalah laptop Pavilion Gaming ini mewah, serius mewah. Dengan segala apa yang ada di sini, dengan harga 10 juta itu mewah. Oke, sebentar. Speechless, aku mau ngomong yang mana dulu nih. Oke, gini ya. Jadi saya nge-review itu berkali-kali, tapi untuk yang seri ini memang sedikit banyak dia benar-benar dipikirkan dari bentuk bagian sini, di bagian speaker ini tidak rata loh ini, dia naik turun loh ini. Terus ini ada AMD Ryzen 5 dan Nvidia, plus ini adalah include home office student. Nah ini yang saya pengen tanyakan. Beberapa kasus saya pernah di stiker gini toh belum ada di sini, gimana caranya, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu silahkan di komen ya. Ini gimana? Terus touchpadnya sedikit panjang dan pipih di sini, tidak terlihat ada kliknya, tapi memang ini fungsinya untuk klik kanan dan klik kiri. Tetap ini doff juga, dan ini juga mantap. Mari kita hidupkan. Kayak mau menuju ini dulu ya, speakernya ini. Ini kalau bisa di-shoot nggak dari samping gitu? Kelihatan nggak kalau dia tuh lekuk-lekuk? Oke, kelihatan? Nah, itulah. Artinya detailnya dipikir, bos. Bukan cuma sekedar lubang ini. Indah. Oke, mari kita hidupkan. Ada indikator di switch powernya. Di sini tombol powernya ada lampu hijaunya. Jadi kalau sudah nyala dia akan, kalau sudah ditekan dia akan nyala seperti itu. Mantap. Tadi kelihatan loadingnya nggak ya? Asus ya? Nggak kelihatan ya? Ya Asus ya. SP-nya. Langsung masuk welcome aja. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan mendekat sedikit tentang keyboardnya dulu, karena yang jelas ini dia punya backlight warnanya hijau. Warnanya backlightnya hijau. Jadi saya akan jelasin yang sesuatu yang mungkin banyak orang beli laptop tapi nggak ngerti FN itu fungsinya buat apa. Nggak percaya? Saya itu berkali-kali ada tanya, Mas, ini kok keyboard saya nggak mau nyala gimana ya? Wifi-nya nggak nyala, ternyata cuma FN di wifi-in. Oke, mari kita bahas, karena ini keyboardnya bagus, kalian kita bahas. Oke teman-teman, ini udah kelihatan di sini. Oke, jadi di laptop ini kebetulan ini serinya HP, kita kelihatan di sini ada kontrol dan FN. FN itu kepanjangan dari fungsi ya. Function ya. Kalau bahasa Inggris tapi Indonesia fungsi aja, FN gitu. Terus kita bisa ngelihat di bagian escape itu ada namanya tanda tanya, F1 dan lain-lain seterusnya. Nah, kalau misalnya FN itu untuk kamu lihat deh. FN itu fungsinya untuk mengaktifkan salah satu fungsi yang ada di sini. Artinya ketika nanti ini misalnya kayak gini ya. Nah, ini berarti yang berfungsi F2. Jadi ketika ini kita tekan FN plus F2, jadi dia akan meredupkan. Ini dia akan meredupkan dan ini meredupkan. Paham enggak? Nah, terus di sini itu setiap tombol itu ada punya tombol masing-masing. Contoh kalau yang di sini dia help, tanda tanya itu help, terus ini dia redup, terus terang,
Terus di sini adalah kayak alt tab gitu ya, alt tab, terus ini backlight. Jadi kalau misalnya kita mau redupin, matiin, lah kayak gini jangan panik, tinggal di FN terus habis itu diginiin. Dan setiap keyboard itu punya masing-masing, jadi pastikan bahwasanya yang ditentuh sesuai dari ini. Jadi jangan patokannya ini. Kalau laptopmu HP dan sama serinya, boleh patokannya seperti itu. Terus masalah fontnya memang dia minimalis sekali buat keyboard seri ini. Terus halus, doff, semacam doff halus. Teksturnya doff, warnanya hijau, backlightnya cuma satu. Udah sih. Tapi memang keyboard itu paling sering kita pegang ketika kita pakai laptop, jadi ini penting banget. Oke, selanjutnya kita bahas ke bagian softwarenya atau kita bagian dalamnya kayak apa. Oke, yang pertama kita akan langsung buka Ctrl Shift Escape. Ini adalah buat Task Manager. Yang kita pertama masuk ke bagian prosesornya. Prosesornya ada namanya, dia pakai AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile apa ini? FX ya kalau nggak salah ya. Terus habis itu di sini ada bawaan RAM-nya. RAM-nya bawaannya ini harusnya 8 GB. Oh, di sini ada 8 GB, tapi kemungkinan dia share memori untuk VGA. Kecepatannya ada 2400 MHz. Ini untuk RAM-nya di laptop seri ini. Terus ini ada disknya, dia pakai SKH ini. Berarti ini HM512, berarti kemungkinan dia SSD. Jelas SSD sih. Tadi ada tulisannya SSD. Habis itu di sini GPU-nya pakai Nvidia GeForce GTX 1650 dan plus GPU satunya lagi adalah AMD Radeon Vega 8 grafik, ini yang bawaan dari prosesor. Jadi prinsipnya dia ada dua VGA. Yang pertama adalah si Nvidia, yang kedua AMD-nya. Jadi kalau kita mau mastiin di sini mana sih VGA yang bawaan prosesor dan mana yang enggak, nanti kita bisa lihat di DXDiag. Windows R, habis itu run, pilih yang DXDiag. Setelah itu kita muncul seperti ini, Direct Diagnostic Tool. Terus ini laptopnya dan lain-lain di serinya, prosesor dan lain-lain di sini sudah kamu bisa ngeliat di sini. Biasanya sering banget dipakai untuk kalau jual beli suruh fotoin DXDiag ya, karena ini. Yang pertama display satu ini AMD Radeon Vega, ini berarti bawaan dari prosesornya karena dia seri Ryzen 5 ini adalah seri APU atau yang sudah ada VGA-nya. Yang kedua ada display Nvidia GeForce GTX 1650. Ini yang di luar dari situ. Jadi tambahannya, gampangannya. Oke, saya rasa sekilas untuk dalamnya kayak gimana. Mohon maaf kita nggak bisa ngecek buat Mas kalau dicoba gaming gimana, memang ini gimana, karena memang tidak fokus di situ. Yang jelas kita kasih interface, kasih spesifikasi biar kalian punya bayangan gimana sih. Mungkin ada reviewer yang lain, dia akan mereview ini lebih detail daripada kita. Yang jelas kita pertama adalah interface dan worth it nggak untuk dibeli, dan kita akan bahas plus minusnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, adalah bagian kesimpulan untuk saya pribadi. Untuk saya pribadi, ini disclaimer dulu, saya bukan ahli dan lain-lain. Yang jelas kita bergerak di bidang laptop dan komputer PC udah lumayan lama untuk Inul Daily-nya sendiri. Dan saya melihat untuk laptop ini di harga 10 jutaan dapat spesifikasi yang seperti ini dengan fisik yang seperti ini. SSD sih sekarang jadi hal yang pokok kalau buat kita. Aslinya buat saya pribadi kalau beli laptop pasti udah harus SSD. RAM-nya itu nanti opsional, biasanya ada tambahan, bisa ditambah atau enggak, itu juga termasuk tambahan. Yang jelas itu kalau bawaan SSD insya Allah sudah nanti enak banget itu aja deh. Terus untuk fisiknya mewah, jadi untuk fisiknya memang dia gaming banget, jadi cowok banget nih kalau misalnya emang cowok yang mau beli kayak gini, jadi pasti tujuannya emang buat game atau memang pekerjaannya multimedia banget. Worth it enggak? Worth it buat yang kayak gini, karena memang kalau dibeli laptop ya memang cuman milih harga segitu mau merek apa, dan dia memang seri multimedia gaming tapi dia masih slim, bukan seri yang tebel banget loh kayak si itu. Dan kalau di bawah masih enak juga ini, nggak terlalu berat, compact juga. Oke, saya rasa cukup untuk review sekilas tentang HP Pavilion Gaming 15. Oke, saya rasa cukup untuk review sekilas tentang HP Pavilion Gaming Laptop ini, Pavilion serinya 15 EC0107TX. Oke, semoga bermanfaat videonya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah.
dan segala sesuatu saya sudah cantumkan di bawah, jadi kalian bisa dibaca, atau kalau tidak ada pun silahkan budayakan tonton video sampai habis baru bertanya. Terus jangan lupa subscribe, like, and share biar jadi bermanfaat untuk semua orang, dan saya rasa cukup. Sampai jumpa.